Aslih TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sahabat taslih hafizakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal telah memberikan kesempatan kembali untuk kita hidup, untuk kembali beramal saleh, untuk kita kembali menjadi atau berusaha dengan sekuat tenaga menjadi hamba yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat yang istiqamah meniti jalan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Alhamdulillah, sahabat taslih hafizakumullah, kita kembali di majlis atau pembahasan kitab Asrarus Salah wa Muhimmatuha lil Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Yang di pembahasan sebelumnya atau pembahasan terakhir, kita masih dalam memaknai setiap gerakan. Tema besar adalah memaknai setiap gerakan. Kemudian bagaimana kita menghadirkan hati kita di setiap gerakan sholat kita. Yang mungkin sering saya ulang-ulang adalah bahwa di kitab ini memang Al-Ghazali rahimahullah berusaha mengajak kita untuk mendalami setiap gerakan sholat kita. Apabila sedang apa, apabila ini, kemudian bagaimana dan lain sebagainya. Baik, kita sampai di al-i'tidal. I'tidal artinya berdiri tegak atau lurus gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, amma al-i'tidal qa'iman fa innama huwa mu'ul bisyakhsi wal qalb baina yaday Allah azza wa jalla. Adapun i'tidal, kata Ghazali rahimahullah, adalah berdiri dengan tegak, ya. Seseorang berdiri dengan tegak dan hatinya hadir baina yaday azza wa jalla. Ya, al-mu'ul atau itu artinya berdiri dengan tegak. Karena memang makna i'tidal sendiri itu kan artinya lurus ya. Makanya kalau ada orang sholat kok selesai rukuk kemudian buru-buru begitu, belum lurus, belum sempurna berdirinya, maka bisa jadi bukan dikatakan i'tidal, karena i'tidal itu lurus. Baik, falyakun ra'suka alladhi huwa arfa'a a'dha'ika mutriqan muta'tian mutanakkisan waliyakun wada'ur ra's ala irtifa'ihi tanbihan ala ilzamil qalbi tawadu' wa tadhallul wa tabarri 'anil tara'usi wa takabbur. Apa yang dihadirkan di i'tidal ini, kata beliau, kepalamu yang bagian tertinggi, yang paling puncak dari anggota tubuhmu itu, hendaklah dia meskipun tempatnya tinggi, hendaklah dia selalu tunduk kepada Allah atau menundukkan sebagai bentuk tawadu, wa tadhallul, ya artinya menghinakan diri di hadapan Allah azza wa jalla. Wal yakun ala dzikrika ha huna khatar al-qiyam. Nah, ini juga beliau menyebutkan di sini, kalau seseorang sedang berdiri di i'tidalnya itu ya, kata beliau, ha huna khatarul qiyam baina yaday Allah azza wa jalla fi haulatil matla' indal 'arad lis-su'al. Bayangkan, kata Al-Ghazali, bayangkan nanti kita akan berdiri di hadapan Allah ya di hari kiamat saat yaumul 'arad atau ditampakkan amal-amal itu.
wa'alam fil hal annaka qa'imun baina yaday Allahi azza. Maka tolong hadirkan ketika kita sedang i'tidal bahwa kita akan berhadapan dengan Allah dengan berdiri. Wa huwa muttali'un 'alaik, dan yang ada di hadapan kita itu Allah, yang Allah tuh maha mengetahui semua tentang diri kita. Muttali'un 'alaik, yang tahu semuanya. Faqum baina yadayhi qiyamaka baina yaday ba'di mulukiz zaman. Maka seakan-akan, kata Al-Ghazali, berdirilah ketika i'tidal seakan kau berada di depan para penguasa. Maksudnya apa? Kita akan berdiri tegap, enggak apa ya, kelemar-kelemar mungkin bahasanya, dia tegap karena sikap sempurna gitu ya. Wa in kunta ta'jiz an ma'rifati kanhi jalalihi bal qaddir fi dawami qiyamika fi salatik annaka malhufun wa marqubun bi'ainin kali'ah min rajulin salih min ahlika aw mimman targhabu fi an ya'rifaka bis salah. Ini bagus sekali kata beliau. Al-Ghazali mengatakan, kalau sedang i'tidal, hadirkan hatimu seakan kau berdiri dengan sikap sempurna, berada di hadapan penguasa di zaman itu. Atau kalau kamu nggak mampu berdiri kayak gitu atau menghadirkan rasa itu, coba yang selanjutnya kata beliau, wa in kunta ta'jiz atau ta'jaz an ma'rifati kanhi jalalihi, kalau kamu nggak tahu caranya bagaimana menghadirkan rasa itu, coba qaddir fi dawami qiyamika fi salatika an malhudun wa marqubun bi'ainin kali'ah min rajulin salih min ahlik. Coba bayangkan gitu, kita kira-kira Al-Ghazali, coba kamu bayangkan kamu sedang diperhatikan sama, kamu senantiasa di sholatmu sedang diperhatikan sama orang-orang yang soleh dari keluargamu atau orang lain. Atau misalkan gini, kita sholat diliatin ustadz gitu misalnya. Atau kita sholat diliatin kiai, guru kita. Kita akan sholat seperti apa? Pasti ya, kayak sempurna gitu ya. Hadirkan hati itu juga dalam saat ya tidak. Seakan kita diperhatikan gitu. Hadirkan itu semua, kata Ghazali. فإنه تهدأ عنك عند ذلك أطرافك وتخشع جوارحك وتسكن جميع أجزائك خيفة أن ينسبك العاجز المسكين إلى قلة الخشوع. Maka kalau kita dilihatin gitu sama ustadz kita atau kiai gitu, sholat kita kayak apa, kita seakan-akan memperbagus sholat kita kan. Karena takut apa? Karena takut orang mencap kita, nih orang gak khusyuk nih. Ini orang main-main sholatnya. Apalagi yang ngomong itu orang berpengaruh dan itu ahli agama, ahli ilmu gitu. Nah, rasa itu hadirkan aja ketika kita sholat. Lebih-lebih kalau diperhatikan oleh pejabat, pemerintah, atau ustadz, atau kiai saja, kita bisa sekhusyuk itu. Masa kita ketika diperhatikan Allah tidak lebih khusyuk? Itu maksudnya ya. Wa idza ahsasta min nafsika bitamasuki 'inda mulahadati 'abdin miskin fa'atib nafsak wa qul laha innaka tad'ina ma'rifatallahi wa hubbah afala tastahina min istijra'ika alaihi ma'a tawkirika 'abdan min ibadih. Maka tolong katakan kepada dirimu, katanya kamu ngaku cinta Allah, kata wahai diri, katanya kamu cinta, ngaku kenal Allah, ngaku cinta Allah. Afala tastahina min istijra'ika alaih ma tawqirika 'abdan min ibadih. Kok bisa gitu ya? Saat kamu merasa jadi hamba Allah, tapi kok kamu nggak malu, kata Ghazali. Kamu berani sama Allah untuk nggak khusyuk, tapi kamu berani khusyuk di hadapan para hamba-hambanya itu. Nah, ini memang perlu latihan ya teman-teman. Kita sholat kita gitu. Bayangkan kita sedang sholat diliatin kamera deh. Kita salah dikit aja, kamera media berada semua mengarah kepada kita. Kita salah dikit ya viral gitu bahasanya gitu ya. Tapi kata Al-Ghazali, kenapa? Mana bukti, wahai jiwaku? Mana buktinya kalau kamu tuh cinta Allah? Mana buktinya kalau kamu mengetahui Allah, ma'rifatullah?
Lah kok katanya kamu nggak malu sama mereka aja kamu sebegitu khusyuknya, masa sama sama aku kamu main-main gitu kira-kira lah ya. Au takhshinan nas wa la takhshinahu wa huwa ahaqqu an yukhsha. Sedangkan kamu takut sama dipandang manusia, ah fulan sholatnya nggak khusyuk. Sedangkan kamu nggak takut, kata Ghazali, dengan Allah. Padahal Allah yang paling berhak untuk ditakuti. Walidzalika lama qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu kaifal haya'u minallah faqala radhiyallahu anhu tastahi min kama tastahi min ar-rajul salih min qawli. Kata Abu Hurairah, gimana kita menghadirkan rasa malu kita kepada Allah. Kata beliau, kamu malu kepada Allah sebagaimana kamu malu kepada seorang laki-laki yang saleh yang ada di kaummu atau di masyarakatmu atau dari keluargamu sendiri. Ya intinya ketika i'tidal kita tidak hanya berdiri saja, jasad berdiri, ya. Tapi ketika i'tidal kita juga perlu menghadirkan hati kita tentang i'tidal itu. Nanti kondisi kita berdiri di hadapan Allah, saya malu sekali dilihat sama Allah gitu ya. Dan lain sebagainya. Baik. Wa amman niyah, adapun niat, fa'azam ala ijabatillahi azza wa jalla fi imtithali amrihi bis salati wa itmamiha. Bis salati wa itmamiha wal kaf an nawaqisiha wa mafsadatiha. Wa mufsidatiha. Adapun niat, ketika kita berniat gitu, mau sholat, niatkan ya dalam hati. Tambahin lagi di dalam hati kita tuh sebagai bentuk kita niat, tapi tambahkan juga kayak ya Allah, sholat ini bagian dari saya memenuhi panggilanmu. Ijabatullahi azza wa jalla fi imtithal awamir. Ini bagian dari saya memenuhi panggilanmu dalam rangka mengerjakan sholat dan melengkapinya. Wal kafu an nawaqisiha wa mufsidatiha, dan saya berusaha sekuat tenaga agar tidak melakukan kekurangan-kurangan sholat. Saya mau berusaha sekuat tenaga untuk perfect dan menjauhi kekurangan dan hal-hal yang bisa merusak niat sholat saya ini. Wa ikhlasu jami'i dzalika liwajhillahi subhanahu raja'an li thawabihi. Dan dalam hati kita dihadirkan, ya saya hanya mengharap ridha Allah gitu ya. Wa khaufan min iqabihi, mengharap ridha, mengharap pahala, takut dengan ancaman atau azab dari Allah. Wa talabat lil qurbati minhu, berharap agar bisa dekat dengan Allah. Mutaqallidan lil minnah minhu biidni iyyaka fil munajah ma'a su'i adabik. Wa kathrati isyanik wa 'azzim fi nafsika qadra munajatihi wanzur man tunaji wa kaifa tunaji. Intinya ketika niat itu hadirkan hati tentang kita nih sedang berhadapan dengan Allah. Ya Allah, saya melakukan ini pun karena memenuhi panggilanmu dan mengerjakan perintahmu, yaitu sholat. Maka tolong diperhatikan adabnya, karena kamu siapa? Kau sedang bermunajat dengan Allah Rabbul Alamin. Wa kaifa tunaji, dan bagaimana kau harus perhatikan gimana adabnya. Wa inda hadza yanbaghi wa inda hadza yanbaghi an ya'riqa jabinaka an ya'ruqa min al-khajal wa tarta'id fara'isaka min al-haibah wa yasfar wajhuka min al-khawf. Kata Al-Ghazali, ya kalau kita merasa malu gitu pastinya dahimu merasa berkeringat, grogi gitu di hadapan orang aja kita grogi, masih di hadapan Allah nggak grogi. Karena rasa malunya itu saking dahinya merasa keringat dingin. Wa tarta'id fara'isaka minal haibah, kamu merasa mendapatkan wibawanya dari hal demikian, dan dan wajahmu menguning karena takut, maksudnya berubah warna gitu ya. Baik, wa amma takbir fa idza nataqa bihi lisanuk fayanbaghi alla yukadzibahu qalbuk. Ya Allah,
Apabila ini tentang takbiratul ihram maksudnya. Kalau kita bilang Allahu Akbar, kata Ghazali, jangan sampai lisan sama hati nggak sinkron. Ya, lisan dengan fasih mengucapkan Allahu Akbar, tapi hatinya kemana? Gitu ya. Baik. Fa in kana fi qalbika syai'un huwa akbaru minallahi subhanahu, fallahu yashhadu annaka lakadzib. Ya Allah. Intinya gini teman-teman. Takbiratul ihram itu apa sih mana dari takbiratul ihram? Takbir yang menandakan masuk waktu sholat. Yang ihram artinya takbir haram kalau haram ada yang dilakukan selain gerakan sholat, itu namanya takbiratul ihram. Nah, ketika bilang Allahu Akbar itu kata beliau Al-Ghazali mengatakan harus sinkron antara hati dengan dengan lisan. Kalau di dalam hati kan apa sih ungkapannya Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kata Ghazali, kalau seandainya di hatimu ada yang lebih besar dari Allah, maka Allah telah bersaksi engkau adalah orang yang bohong. Nah ini hati-hati sih teman-teman. Kita juga kadang nggak memaknai takbiratul ihram itu sebagai takbir kebesaran gitu. Tentang membesarkan zat yang harus dan memang layak dan memang wajib untuk dibesarkan. Meskipun Allah sudah maha besar. Allahu Akbar. Kita artinya ketika takbiratul ihram itu tidak ada apapun yang lebih besar dari Allah. Berarti kalau itu kita sudah declare, kita mendeklar bahwa tidak ada yang lebih besar dari Allah, ya berarti urusan-urusan hutang yang sekian banyak, urusan rumah, urusan mobil, segala macam yang di otak kita tuh itu semua kecil. Semua kecil gitu. Karena ada Allahu Akbar, itu maksudnya. Wa in kana al-kalam sidqan kama syahida 'ala al-munafiqin fi qawlihim annahu Rasulullah SAW, "In kana hawaka aghlab 'alaika min amrillahi 'azza wa fa anta atwa lahu minka lillahi ta'ala." Faqad ittakhadtahu ilahaka wa kabbartah fayushiku an yakuna qawlak Allahu akbar kalaman bilisanil mujarrad wa qad tukhlifu al-qalba an musa'adatihi wa ma'azama al-khatar fi dhalika laula taubah wal istighfar wa husnul dhan yukrimullah ta'ala wa af. Ini intinya gini, kalau kita lagi takbiratul ihram itu teman-teman, hadirkan di dalam hati kita bahwa yang apa ya, yang kita sebut itu Allahu Akbar itu adalah deklarasi dari kita. Kita menyatakan bahwa Allah yang maha besar, tidak ada yang lebih besar dari Allah. Sehingga kita tinggalin semua yang kita mungkin sebelum sholat tuh pusing, kepikiran gitu. Udah berarti nggak ada, semuanya kecil. Hanya Allah yang maha besar. Itu konsekuensinya dari takbir atau itu yang harus dihadirkan oleh seseorang ketika takbir atau takbiratul ihram. Dan itu semua kalau apa namanya? Kalau seseorang mengerjakan itu dan menghadirkan rasa itu di hatinya, itu insya Allah akan sangat membantu keselamatannya. Selamat sholatnya dari hal-hal yang mengganggunya, ya, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, amma du'aul istiftah kata Al-Ghazali, fa awwalu kalimatihi qauluka wajjahtu wajhi. Doa istiftah kan banyak versinya ya, tapi kalau Al-Ghazali di sini beliau memilih yang inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Yang mungkin kita sudah hafal dari kecil ini doa ini ya. Kata Al-Ghazali, kalau kita lagi baca doa iftitah sampai di bacaan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanif. Maksudnya wajah itu bukan kita wajah kita ngadep kepada Allah, enggak, tapi sebenarnya hati. Ya, yang dimaksud adalah gimana hati kita fokus ketika mengatakan sesungguhnya aku palingkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Tapi maksudnya bukan wajah kita begitu ya. Ya, memang wajah kita mengarah kiblat, tapi apa yang
menjadi di balik itu semua ya kita menghadap Allah. Menghadap wajah Allah bukan berarti kan kita harus melihat wajahnya Allah kan. Apalagi di dunia nggak mungkin. Tapi maksudnya adalah kata Syekh kata Al-Ghazali rahimahullah, wa huwa alladhi tatawajjahu bihi ila fatiris samawati wal ard fanzur ilaihi amutawajjihun huwa ila amanatihi wa hammihi fil baiti was suq wa mutabi'un lisyahawat aw muqbilun ala fatiris samawat. Artinya beneran nggak tuh dia ngomong ini wajah tuh, beneran nggak semuanya ke Allah gitu loh. Bukan bilang ini wajah tuh wajih, tapi sebenarnya hatinya di mana gitu. Wajahnya kemana, hatinya di mana gitu. Wa iyyaka an takuna awwala mafatihatika lil munajah bil kadhib wal ikhtilaq. Tolong jauhi kata Ghazali. Munajat pertamamu saya sudah diisi kebohongan, gitu kira-kira ya. Munajat pertamamu yaitu dengan takbiratul ihramnya sudah diisi dengan kedustaan. Janganlah gitu ya. Janganlah. Itu artinya apa? Teman-teman kita perlu mujahadah ini. Kita perlu sungguh-sungguh. Beneran untuk supaya kita bisa khusyuk dalam sholat kita. Khusyuk dalam sholat itu memang berat. Ya, tapi ulama memberikan tips-tipsnya. Di antaranya Al-Ghazali ini. Ketika bermunajat, tolong. Kau sedang bermunajat kepada Allah. Maka awal munajatmu itu jangan disampaikan dengan kebohongan. Ya bohongnya maksudnya kedustaan tadi. Ngomongnya di sini apa, di hatinya kemana gitu maksudnya. Ya, kira-kira itu dulu mungkin. Atau sebentar. Ini ada beberapa pembahasan. Baik, insya Allah kita lanjut saja di pertemuan yang akan datang. Masih dalam amalan-amalan tips mendatangkan ke apa ya bahasanya, ke hadirnya hati dalam diri kita. Semoga kita dimudahkan untuk terus bermajelis ilmu, kemudian juga mengamalkan ilmu yang sudah kita punya. Semoga Allah mudahkan dan berikan taufik kepada kita untuk bisa khusyuk dalam sholat-sholat kita. Kira-kira itu wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.